Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kita akan tetap lanjut membahas soal persiapan tes P3K tahap K3. Kali ini kita akan membahas soal manajerial. Ini adalah bagian dari program persiapan menghadapi tes tahap K3. Ini sudah program K2. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Soal yang pertama. Saya sedang mengerjakan pekerjaan kantor yang harus selesai sore ini. Tiba-tiba ada rekan kerja yang datang dengan wajah cemberut dan bercerita bahwa dia baru saja dimarahi oleh atasan. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Tetap menyelesaikan pekerjaan sambil mendengarkan curhatnya. B. Memohon kepada teman tersebut untuk tidak mengganggu karena Anda sedang dikejar deadline. C. Meninggalkan pekerjaan Anda dan membicarakan kebijakan atasan yang memberatkan pegawai. D. Meneruskan pekerjaan dan berusaha untuk tidak mempedulikan keinginan teman tersebut. Jadi kita berada dalam posisi antara harus menyelesaikan pekerjaan yang sudah didesak oleh deadline atau mempertimbangkan perasaan teman yang dia ingin curhat kepada kita mengenai atasan. Jadi kita ambil jalan tengahnya, yaitu kita tetap menyelesaikan pekerjaan sambil mendengarkan curhat teman kita tersebut. Ini terkait dengan kompetensi mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan peran-peran orang lain, serta memberikan respon yang sesuai. Soal selanjutnya. Anda adalah seorang guru di suatu sekolah negeri di Kabupaten S. Dalam masa pandemi ini, banyak sekolah yang menggunakan metode PJJ melalui Zoom Meeting, Google Meet, dan Microsoft Teams, dan lain-lain sebagai sarana pembelajaran. Akan tetapi, di sekolah Anda belum mewajibkan hal tersebut dengan alasan perbedaan ekonomi peserta didik. Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Bersikeras mengajar menggunakan salah satu media di atas. B. Memilih media pembelajaran dengan YouTube. C. Lebih baik hanya memberi penugasan kepada peserta didik tanpa memberikan penjelasan. D. Mengajar dengan cara merekam materi pembelajaran dalam suatu video dan membagikan linknya karena hal tersebut lebih menghabiskan sedikit kuota. Jadi, jalan yang harus kita tempuh itu adalah mengajar dengan cara merekam materi pembelajaran dalam suatu video dan membagikan linknya karena hal tersebut lebih menghabiskan sedikit kuota. Ini berkaitan dengan kompetensi mempertimbangkan kemungkinan solusi yang dapat diterapkan dalam pekerjaan rutin berdasarkan kebijakan dan prosedur yang ditentukan. Jadi kebijakan yang ditetapkan oleh sekolah karena perbedaan ekonomi yaitu tidak melaksanakan PJJ dengan Zoom Meeting, Google Meet, dan Microsoft Teams. Tapi kita mungkin tidak bisa menghindar dari yang namanya pembelajaran menggunakan aplikasi media pembelajaran yang sesuai dengan teknologi informasi. Jadi kita pilih yang hemat kuota yaitu dengan merekam materi dan bagikan linknya. Soal selanjutnya, seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan? Jadi gangguan itu bisa tamu atau telepon yang biasanya mengacaukan hari kerja Anda. A. Saya tidak merasa terganggu dengan hal itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi. Jadi yang paling bijaknya yaitu adalah disortir. Seberapa penting tamu, seberapa penting telepon yang akan diterima tersebut terlebih dahulu. Soal selanjutnya, menurut Anda, seberapa pentingkah penguasaan teknologi informasi atau TI dalam pembelajaran? A. TI hanya sebagai pendukung saja, tidak perlu dipelajari. B. Berusaha meningkatkan kemampuan TI yang akan mendukung proses pembelajaran siswa. C.
Saya tetap menggunakan metode pembelajaran konvensional yang sudah terbukti. D. Urusan TI sudah ditangani pegawai bagian teknis. Saya hanya perlu fokus pada tugas mengajar. Jadi kita lihat yang paling benar yaitu kita tidak bisa menghindar dari TI. Jadi berusaha untuk meningkatkan kemampuan TI yang akan mendukung proses pembelajaran siswa. Selanjutnya, sebagai seorang guru yang kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan tugas keluar kota untuk mengkondisikan panitia kegiatan Hari Pahlawan di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Berusaha menolak dengan alasan masih banyak tugas yang belum selesai. B. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. C. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. D. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah tugas lain yang datang terlebih dahulu. Jadi yang paling tepat itu adalah kita berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak yang terlibat. Karena untuk suatu kegiatan pasti ada susunan kepanitiaannya. Selanjutnya, jika Anda mendapatkan pekerjaan yang bayarannya sangat besar, maka Anda akan A. Takut, B. Merasa terharu, C. Bertanggung jawab dan menjalankan pekerjaan Anda, D. Lebih bersemangat. Jadi kalau kita punya pekerjaan, bayarannya sangat besar ataupun tidak besar, yaitu kita patut bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, pada saat Anda melakukan wawancara dengan narasumber, tiba-tiba tetangga menelepon dan memberitahu bahwa baru saja terjadi pencurian di rumah Anda. Sikap Anda adalah A. Mengabaikan urusan rumah karena masih sibuk, B. Menelepon kerabat untuk mengurusinya terlebih dahulu, C. Memohon maaf dan meminta izin kepada narasumber untuk kembali ke rumah, D. Kembali setelah wawancara selesai. Jadi ini kita dihadapkan pada urusan pekerjaan dan juga urusan pribadi. Rumah kita sedang kemalingan sedangkan kita sedang dalam pekerjaan, yaitu wawancara dengan narasumber. Maka yang paling bijak yaitu kita ambil jalan tengah. Kita telepon kerabat untuk mengurusi rumah terlebih dahulu. Selanjutnya, apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dalam pekerjaan? A. Saya membuatnya untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. B. Saya jarang mencatat, namun terekam dalam pikiran. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan pekerjaan sesuai yang terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. Jadi daftar harian urgensi dan prioritas itu perlu dicatat dalam bentuk daftar untuk sebagai bahan pertimbangan, sasaran, dan deadline. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan merekam dalam pikiran. Takutnya ada yang kelupaan. Selanjutnya, karena sebagian besar guru pulang kampung dan saya diminta menunda cuti lebaran oleh kepala sekolah, sedangkan saya sudah berjanji dengan orang tua untuk mudik di hari lebaran. Sikap saya adalah A. Tetap mengambil cuti. B. Memberi pengertian kepada orang tua. C. Memberi pengertian kepada kepala sekolah agar diperbolehkan pulang kampung. D. Meminta anggota keluarga lain untuk membujuk orang tua. Jadi di sini kita ingin cuti, namun oleh kepala sekolah kita diminta untuk menunda. Jadi yang paling tepat itu adalah kita harus mematuhi perintah atasan. Namun karena sudah berjanji dengan orang tua, kita berikan pengertian kepada orang tua bahwa cutinya ditunda atau diundur. Soal terakhir, Anda adalah seorang pegawai di bagian farmasi di sebuah rumah sakit. Seorang pasien ingin membeli obat dengan dosis yang cukup tinggi. Untuk membeli obat tersebut harus menggunakan resep dokter, karena bisa membahayakan kesehatan. Ternyata, pasien tersebut tidak membawa resep dokter dengan alasan hilang. Ia berujar sangat membutuhkan obat tersebut, karena saudaranya dalam keadaan darurat. Sikap Anda adalah A. Memberinya obat dengan harga yang melonjak, B. Berkonsultasi dengan teman sejawat, C.
C. Memberikan obat tersebut kepadanya karena tidak ada orang lain yang tahu. D. Tetap tidak memberikan obat tersebut karena dosisnya yang cukup tinggi dan membahayakan. Jadi, kita tidak boleh menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Jadi kalau aturannya memberikan obat apalagi dengan dosis yang cukup tinggi, itu harus dengan resep dokter, maka itu harus kita tetap pegang teguh. Jawabannya adalah tetap tidak memberikan obat tersebut karena dosis yang cukup tinggi dan membahayakan. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video pada program kedua ini. Doa saya semoga Bapak Ibu lulus pada tes tahap ketiga dan menjadi ASNP 3 tahun ini. Semoga jalan Bapak Ibu diberi kemudahan. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.